Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, silakan masuk, Bu. Ya, Ibu, apa kabar? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mari, Bu, silakan duduk. Mari, Bu. Oh iya, Ibu tadi kesini sama siapa? Diantarin Bu sama teman. Oh, diantarin. Iya, Kalau boleh tahu Ibu kesini naik apa tadi? naik motor. Oh, naik motor. Lalu yang mengantar Ibu tadi siapa? Diantarin sama teman Bu, sama teman dari kampung sebelah. Pas lewat gitu. Sekalian Ya, sekalian. Baik. Sebelumnya Ibu bisa tahu kesini tuh dari siapa? Saya tahu kesini tuh dari teman saya Bu. Jadi dia katanya sering cerita sama ibu gitu, masalah gitu, katanya ibu seorang konselor seperti itu. Oh begitu ya. Jadi Ibu tahunya dari teman Ibu ya. Baik. Untuk lebih akrab, boleh saya tahu nama Ibu siapa? Panggil saja nama saya Nova Bu. Baik. Berarti saya bisa memanggil Ibu Nova ya. Iya Bu. Sebelumnya Ibu sudah tahu nama saya siapa? Saya dengar sih nama ibu Ana ya. Oh iya, benar sekali. Sebelum memulai proses konseling, apakah Ibu sudah tahu apa itu konseling? Sekedar tahu sekilas saja Bu, selebihnya saya kurang tahu. Baik. Baiklah, saya sedikit menjelaskan. Konseling itu adalah proses pemberian bantuan kepada seorang klien untuk membantu menyelesaikan masalah yang dialaminya atau memberikan jalan agar dia dapat keluar dari masalahnya tersebut dengan caranya sendiri. Bukan berarti saya yang menyelesaikan masalah, tetapi diri sendiri, diri pribadinya sendiri. Begitu ya Bu. Adapun di dalam konseling ini ada beberapa asas, yang mana asas kerahasiaan. Ibu secara terbuka menceritakan masalah pribadi Ibu, dan Ibu jangan takut bahwasanya masalah Ibu ini terbuka keluar atau orang-orang bisa menjadi tahu masalah yang sedang Ibu alami. Dan yang kedua ada asas kesukarelaan. Ibu secara sukarela menceritakan apa saja yang mau Ibu sampaikan kepada saya dan tidak secara terpaksa seperti itu Bu. Dan ada asas keterbukaan. Ibu secara terbuka menceritakan dan jangan sungkan-sungkan seperti itu, dan tidak ada keterpaksaan. Seperti itu Bu. Baiklah, apakah bisa kita mulai? Sebenarnya kedatangan Ibu kemari, apakah ada yang ingin Ibu sampaikan atau ada yang ingin Ibu ceritakan kepada saya? Iya Bu, ada yang ingin saya ceritakan kepada ibu. Apa mungkin Ibu bisa menjelaskannya? Jadi seperti ini Bu. Jadi saya itu kan di sini kan kerja gitu kan. Iya. Di salah satu toko gitu Bu. Jadi di toko itu saya sudah disediakan tempat tinggal, sudah disediakan kamar seperti itu Bu. Jadi saya satu kamar itu dengan teman. Jadi kami satu kamar itu berdua Bu. Jadi saya di sini merasa kurang nyaman Bu dengan teman saya ini. Jadi teman Ibu ini sesama karyawan dan satu kamar yang sudah diberikan tempatnya ya, begitu? Iya. Jadi awal Ibu dan teman Ibu itu kenal di tempat pekerjaan atau sebelumnya sudah pernah bertemu? Kalau saya dengan teman saya ini tuh bertemunya tuh di toko tersebut tuh. Sebelumnya tuh saya tidak kenal dengan dia. Jadi Ibu harus menyesuaikan diri dulu ya, begitu? Kalau saya boleh tahu sudah berapa lama Ibu tinggal bersama teman Ibu itu? Kalau tinggal bersama dia itu sekitar baru 3 bulanan lah Bu.
berarti sudah cukup lama ya Bu. Sebenarnya kurang nyaman yang seperti Ibu katakan tadi seperti apa? Mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada saya lebih jelas atau lebih dalam biar saya mengerti gitu Bu. Iya, jadi sebelumnya itu saya kan sudah pernah tinggal dengan teman saya juga, tapi ya nyaman-nyaman saja Bu, karena kami tuh bisa berkompromi lah. Tapi dengan teman saya ini, saya merasa kurang nyamannya karena setiap kami berdua itu kadang ada cekcok, kadang ada yang kurang sependapat seperti itu Bu. Kadang misalnya saya sudah beres-beres di kamar tersebut, tetapi teman saya ini dia malah misalnya selesai mandi handuknya diletakin aja di tempat tidur seperti itu Bu. Habis itu kalau selesai makan piringnya nggak langsung dicuci, ditumpuk-tumpuk gitu Bu. Sementara kan saya kan merasa kurang nyaman seperti itu Bu. Maunya kan kita sama-sama di situ, jadi kita sama-sama ayolah beres-beres gitu Bu. Tapi dia enggak gitu Bu. Jadi seharusnya teman Ibu itu mengerti ya, sama-sama mengerti keadaan, sama-sama bekerja begitu maksudnya ya. Iya Bu. Dan terkadang Bu, kalau misalnya kan kami itu berbeda-beda shift masuk kerja Bu ya. Terkadang saya pulang dari kerja, saya kan mau istirahat gitu Bu. Tetapi biasalah Bu, mungkin dia punya pacar Bu ya. Jadi video callnya itu besar-besar suara gitu, udah tengah-tengah malam gitu. Jadi saya mau istirahat ini merasa terganggu seperti itu Bu. Jadi saya sebagai teman juga gimana ya, mau negur juga segan gitu Bu. Jadi saya harus tahan emosi sendiri gitu Bu. Tapi sebenarnya itu saya tuh nggak nyaman seperti itu Bu. Nggak bisa istirahat, agak kesal gitu Bu. Iya. Berarti Ibu kesal sebenarnya karena sikap dia ya selama itu, Bu. Bersama ya begitu Bu. Sebelumnya Ibu sudah pernah menegur dia atau mengatakan apa keluh kesah atau ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Untuk saat ini belum sih Bu, karena gimana ya, karena kan kami juga baru kenal gitu Bu. Jadi saya takutnya tersinggung gitu Bu. Jadi saya lebih baik mendam sama diri saya sendiri itu Bu, daripada saya nanti bertengkar dengan ya udahlah saya kerjain aja gitu Bu. Jadi Ibu istilahnya memendam ya, diam-diam begitu. Sebenarnya lebih baik Ibu mengungkapkannya agar Ibu lebih dekat juga dengan dia kan, bisa saling mengenal juga. Kenapa Ibu belum memberanikan diri untuk mengungkapkan apa yang Ibu alami atau apa yang Ibu rasakan kepada dia? Ya seperti itu tadi Bu, karena mungkin kami masih belum kurang akrab Bu ya. Jadi saya merasa agak segan untuk mengatakannya seperti itu. Baik. Jadi begini, dalam konseling itu ada teknik kursi kosong, di mana rasa segan Ibu itu akan menjadi lebih kecil nantinya, dan Ibu akan lebih berani untuk mengatakan kepada teman Ibu tersebut atas apa yang sedang Ibu alami. Jadi di sini ada sebuah kursi, Ibu bisa berperan menjadi 2 orang, di mana Ibu bisa mengungkapkan apa saja yang Ibu ingin ungkapkan kepada teman Ibu itu, dan yang ingin Ibu dapatkan atau jawaban dari teman Ibu tersebut. Bagaimana? Apakah bisa kita mulai? Boleh Bu, bisa. Baik. Ibu dipersilakan untuk mengungkapkan atau meluapkan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada teman Ibu. Anggaplah kursi ini ialah teman Ibu. Jadi Ibu berhak mengungkapkan apa saja, mau itu kekasaran, ujaran kebencian, apapun itu terserah Ibu. Ibu berhak melampiaskannya kepada kursi ini. Dipersilakan Bu. Putri, ini ya, Nova mau bilang, kalau misalnya kita satu kamar itu kan seharusnya kita tahu lah, kita harus sama-sama menjaga kamar tersebut, kita harus sama-sama saling memberikan kenyamanan. Kalau misalnya Putri pulang-pulang kerja taruh di situ barang berserakan, jadi pikirinlah orang yang teman sekamar itu melihat bagaimana kegaduhan di kamar itu. Jadi udah pulangnya capek, lihat di kamar juga berantakan. Jadi tolonglah, karena kita kan sudah dewasa, kita itu harus
berpikir harus harus saling membuat kita saling nyaman, karena kita tuh udah besar, harus berpikir dewasa. Tolonglah, karena ya Nova kan seperti misalnya pulang kerja, Nova udah beresin, Nova udah nyuci piring, udah ini, sementara Putri pulang-pulang habis makan mungkin lusa berikutnya baru dicuci piringnya. Sementara kan kita lihatnya itu nggak nyaman, kita lihatnya itu ya ampun udah sampai bau, udah sampai berulat-ulat loh. Kan nggak mungkin Nova setiap pulang kerja tuh nyuci piring bekas makan Putri gitu. Jadi ayolah sama-sama kita kerjasama gitu. Jangan sampai buat kita tuh kesal. Jujur sama ini tuh Nova sebenarnya kesal sekali seperti itu. Misalnya walaupun Nova kerjain itu, tapi Nova tuh sebenarnya aduh kesal, Nova tuh pala sama Putri gitu. Tapi mungkin Nova aja nggak mau nampain ke Putri kayak mana kesalnya Nova, karena Nova takut Putri itu kesinggung. Jadi Nova mau Putri itu ya mengerti lah, ayolah sama-sama kita buat sesuatu itu nyaman berdua, bekerja sama gitu. Dan pun kalau misalnya emang Putri itu mau nelpon atau mau VC-an udah tengah-tengah malam, ya lihat waktu juga lah. Kalau misalnya masih di bawah jam 11 malam oke lah boleh, tapi kalau udah di atas jam 12 malam itu kan waktu istirahat. Putri tahu lah kalau Nova ini nggak bisa tidur tuh ribut-ribut gitu. Lagian Putri juga VC-nya gede-gede suara, jadi seharusnya kan ngerti lah mau istirahat, mau ya capek, namanya aja orang capek pulang kerja gitu, pasti perlu istirahat. Kalau misalnya udah diganggu ya gimana orang mau istirahat gitu. Kalau emang mau VC-an, mau teleponan itu kalau emang udah di atas jam 12 malam lebih baik ya di luar atau pakai handset aja gitu, biar Nova juga bisa tidur gitu, biar Nova juga nggak kesal sama Putri. Jadi sekarang saatnya ibu bertukar peran. Ibu menjadi berperan sebagai si Putri. Bagaimana respon dari teman ibu si Putri ini terhadap apa yang sudah ibu ungkapkan? Ibu silakan Bu. Iya Nop, ya Allah, maafin Putri ya. Mungkin selama ini Putri nggak sadar. Putri ya, Nova tahu lah Putri itu sebenarnya dari keluarga yang emang dimanjain. Jadi Putri nggak tahu kalau misalnya Nova itu nggak nyaman dengan kelakuan Putri yang seperti ini. Ya Allah, maaf lah ya Nop. Tapi mulai dari sekarang kalau ada apa-apa itu kasih tahu sama Putri, karena Putri nggak tahu kalau Nova nggak kasih tahu sama Putri. Jadi mulai sekarang Putri bakal bantu-bantu Nova, bakal ya ayo kita kerja sama-sama gitu, biar Nova juga nyaman. Jadi Putri juga nggak merasa bersalah karena buat Nova itu nggak nyaman gitu. Ya Bu, ya Nov, maafin Putri ya. Melakukan proses konseling dengan menggunakan teknik kursi kosong. Apa yang ibu rasakan sekarang? Alhamdulillah, yang saya rasakan itu perasaan itu saya itu lebih lega, lebih plong gitu Bu, lebih gimana ya, lebih ya tenang gitu Bu, karena udah terungkapkan gitu Bu. Jadi baik, rencana ibu apa yang akan ibu lakukan atau apa yang akan ibu katakan kepada teman ibu? Jadi mulai dari sekarang saya itu kalau ada apa-apa itu saya katakan kepada teman saya bilang gitu Bu. Kalau misalnya ada yang saya nggak suka, ada yang saya nggak suka gitu, biar dia juga tahu kalau misalnya mungkin oh kalau begini tuh tidak baik, kalau begini tuh nggak nyaman gitu, seperti itu Bu. Baik, saya juga turut senang ibu mengatakan seperti itu. Saya juga ikut lega dan plong seperti yang ibu katakan. Iya Bu, terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama Bu. Baiklah, apa kita cukupkan proses konseling kita hari ini? Ya boleh Bu. Baik, terima kasih Ibu. Jika nanti ada apa-apa atau kita bisa melanjutkan lagi proses konseling ini, Ibu bisa datang lagi ke tempat saya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu ya. Iya Bu, sama-sama. Semoga Ibu bisa dengan mudah mengatakan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada teman Ibu tersebut. Amin. Terima kasih Bu ya. Iya Bu, sama-sama.
Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.